Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Di mana trade-off jangka pendek sendiri di dalam ekonomi terdapat konsep kelangkaan, yaitu bahwa keinginan manusia relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemuas keinginan tersebut terbatas. Dengan kata lain, alat pemenuhan keinginan tidak cukup untuk memenuhi semua keinginan yang tidak terbatas tersebut. Sehingga untuk mendapatkan alat pemuas keinginan memerlukan pengorbanan yang lain. Nah, di sini dalam artian pengorbanan itu berarti kita merelakan sesuatu yang kita sukai untuk mendapatkan hal lain yang juga kita sukai. Merelakan tersebut itu artinya kita menukar trade-off atau biasa dibilang dengan trade-off satu hal untuk mendapatkan hal lain. Jadi, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, trade-off itu bisa diartikan sebagai pertukaran kepentingan. Nah, dapat dikatakan bahwa trade-off antara pengangguran dan inflasi merupakan suatu pertukaran kepentingan di antara masalah pengangguran dan juga inflasi. Sehingga dalam hal ini salah satu dari masalah tersebut itu harus ada yang dikorbankan. Selanjutnya ada kurva Phillips, di mana kurva Phillips adalah kurva yang menunjukkan hubungan jangka pendek antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi di sebuah negara. Menurut kurva Phillips, hubungan keduanya adalah berbanding negatif. Jadi, apabila ingin menurunkan inflasi di saat yang sama, hal itu akan menyebabkan jumlah pengangguran bertambah. Sebaliknya, apabila ingin mengurangi pengangguran di saat yang sama, hal itu akan menyebabkan inflasi menjadi tinggi. Nah, bisa kita lihat pada gambar kurva Phillips tersebut yang menunjukkan bahwa pada titik A itu menggambarkan pengangguran tinggi dan tingkat inflasinya rendah, sedangkan pada titik B menggambarkan pengangguran rendah tetapi tingkat inflasi itu lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada kurva Phillips jangka panjang. Menurut kaum klasik, dalam jangka panjang perekonomian berada pada keadaan kesempatan kerja full atau penuh atau full employment. Nah, bentuk kurva AS itu menjadi tegak lurus. Peningkatan permintaan agregat hanya akan menyebabkan inflasi sementara tetapi output tidak bertambah. Karena itu pula kurva Phillips jangka panjang berbentuk tegak lurus. Jadi, menurut kaum klasik sendiri, dalam jangka panjang tidak ada trade-off antara inflasi dan pengangguran. Menurut Friedman, tidak ada pengaruh antara inflasi dan pengangguran pada jangka panjang. Dalam pertumbuhan jumlah uang yang beredar akan menentukan tingkat inflasi. Bagaimanapun tingkat inflasinya, tingkat pengangguran akan mengarah pada tingkat alamiahnya. Akibatnya, kurva Phillips jangka panjang berbentuk vertikal. Dapat kita lihat pada gambar selanjutnya, yaitu bagaimana kurva Phillips jangka panjang berhubungan dengan model permintaan dan penawaran agregat. Nah, pada gambar A itu menunjukkan model permintaan dan penawaran agregat dengan kurva penawaran agregat itu vertikal. Ketika kebijakan moneter yang meluas menggeser kurva permintaan agregat ke kanan dari AD1 ke AD2, keseimbangan bergerak dari titik A ke titik B. Tingkat harga naik dari P1 ke P2, sedangkan hasil produksi tetap sama. Nah, sedangkan pada model B menunjukkan bahwa kurva Phillips jangka panjang yang vertikal pada tingkat pengangguran alamiah. Kebijakan moneter ini berperan menggeser inflasi yang lebih rendah atau A, disimbolkan dengan huruf A, menuju inflasi yang lebih tinggi, disimbol B, tanpa mengubah tingkat pengangguran.
Nah, dapat kita simpulkan bahwa kurva penawaran agregat jangka panjang vertikal dan kurva Phillips jangka panjang vertikal keduanya sama-sama membawa arti bahwa kebijakan moneter mempengaruhi variabel nominal. Nah, tingkat harga dan tingkat inflasi tetapi tidak mempengaruhi variabel real, hasil produksi dan pengangguran. Apapun kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral itu, tingkat produksi dan pengangguran pada jangka panjang berada pada tingkat alamiah. Kita lihat materi selanjutnya, yaitu harapan dan kurva Phillips jangka pendek. Friedman dan Phelps memperkenalkan sebuah variabel baru ke dalam analisisnya, yaitu inflasi yang diharapkan mengukur beberapa figur besar. Orang-orang mengharapkan keseluruhan tingkat harga mengalami perubahan. Tingkat harga yang diharapkan mempengaruhi upah dan harga yang ditetapkan oleh orang-orang yang persepsi harga relatif yang mereka bentuk. Akibatnya, inflasi yang diharapkan adalah satu faktor yang menentukan posisi penawaran agregat jangka pendek. Pada jangka pendek, bank sentral dapat menerima inflasi yang diharapkan, dan karenanya kurva penawaran agregat jangka pendek itu sebagaimana yang telah ditentukan. Ketika jumlah uang yang beredar berubah, kurva permintaan agregat bergeser dan perekonomian bergerak di sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek yang ada. Pada jangka pendek, karenanya perubahan moneter mengarah pada fluktuasi yang tidak terduga pada hasil produksi, harga, pengangguran, dan inflasi. Nah, dengan cara ini, Friedman dan Phelps menjelaskan mengenai kurva Phillips yang telah didokumentasikan oleh Phillips, Samuel, dan Solow. Pada analisis Friedman dan Phelps dirangkum mereka membuat persamaan, yaitu tingkat pengangguran sama dengan tingkat pengangguran alamiah dikurang dengan inflasi aktual dikurang dengan inflasi harapan. Selanjutnya, bagaimana inflasi harapan itu menggeser kurva Phillips jangka pendek? Nah, dapat kita lihat pada gambar bahwa semakin tinggi tingkat inflasi harapan, semakin besar pula perbedaan jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, kita lihat pada titik A bahwa inflasi harapan dan inflasi yang real keduanya itu sama-sama rendah dan pengangguran pada tingkat alamiahnya. Kemudian kita lihat pada titik B, menjelaskan pergeseran akibat adanya kebijakan atau terutama pada bank sentral yang membuat inflasi harapan itu tetap rendah, namun inflasi sebenarnya itu tinggi. Pada jangka panjang atau disimbolkan dengan huruf C itu, inflasi harapan dan sebenarnya sama-sama tinggi, dan tingkat pengangguran kembali pada tingkat alamiahnya.